Hukum Acara Pidana Latihan 4. Nomor 1. Pejabat yang berwenang untuk memperpanjang penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi adalah A. Kapolri, B. Kepala Pengadilan Negeri, C. Ketua Pengadilan Tinggi, D. Kepala Rutan. Nomor 2. Hakim Mahkamah Agung yang mengadili perkara guna kepentingan pemeriksaan kasasi berwenang mengeluarkan surat perintah penahanan untuk paling lama A. 30 hari, B. 40 hari, C. 50 hari, D. 60 hari. Nomor 3. Kewenangan Hakim Mahkamah untuk melakukan penahanan dapat diperpanjang untuk jangka waktu A. 30 hari, B. 40 hari, C. 50 hari, D. 60 hari. Nomor 4. Pejabat yang berwenang untuk memperpanjang penahanan oleh Hakim Mahkamah Agung adalah A. Kapolri, B. Jaksa Agung, C. Ketua Mahkamah Agung, D. Ketua Komisi Yudisial. Nomor 5. Kewenangan penyidik, penuntut umum dan hakim untuk melakukan penahanan, dari tingkat penyidikan hingga perkara kasasi adalah A. 300 hari, B. 350 hari, C. 400 hari, D. 450 hari. Nomor 6. Dikecualikan dari jangka waktu penahanan sebagaimana tersebut pada Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27 dan Pasal 28, guna kepentingan pemeriksaan, penahanan terhadap tersangka atau terdakwa dapat diperpanjang berdasar alasan yang patut dan tidak dapat dihindarkan karena A. Tersangka atau terdakwa menderita gangguan fisik atau mental yang berat, yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter. B. Tersangka atau terdakwa merasa lebih aman apabila tetap ditahan. C. Perkara yang sedang diperiksa diancam dengan pidana penjara 9 tahun atau lebih. D. A dan C benar. Nomor 7. Dalam hal kewenangan penyidik, penuntut umum dan hakim untuk melakukan penahanan dan perpanjangan penahanan telah habis, namun pemeriksaan belum selesai juga dilakukan, maka A. Tersangka atau terdakwa harus dikeluarkan dari tahanan demi hukum. B. Tersangka atau terdakwa berhak untuk kabur dari tahanan. C. Tersangka atau terdakwa pasrah saja. D. Tersangka atau terdakwa berhak untuk meminta untuk dialihkan ke tempat penahanan yang disukai tersangka terdakwa. Nomor 8. Aparat yang berwenang untuk melakukan penangguhan penahanan adalah A. Penyidik, B. Penuntut umum, C. Hakim, D. A, B dan C benar. Nomor 9. Dalam praktek penangguhan penahanan dapat dikabulkan apabila A. Tidak ada jaminan orang, B. Ada jaminan orang, C. Ada jaminan deposito, D. Ada sumpah setia dari tersangka atau terdakwa bahwa dirinya akan patuh untuk mengikuti setiap proses hukum. Nomor 10. Penyidik,
penuntut umum atau hakim karena jabatannya sewaktu-waktu dapat mencabut penangguhan penahanan bila mana tersangka atau terdakwa A. Suka bernyanyi. B. Tahanan yang lain melakukan protes karena tidak diperlakukan dengan sama. C. Tersangka atau terdakwa melanggar syarat penangguhan yang ditentukan. D. A, B dan C salah. Nomor 11. Dalam tindak pidana terorisme, kewenangan penyidik untuk dapat menahan tersangka adalah A. 90 hari, B. 180 hari, C. 270 hari, D. 360 hari. Nomor 12. Seorang tersangka atau terdakwa yang dikenakan tanah kota, kemudian dijatuhi pidana penjara oleh pengadilan selama 5 tahun, maka lamanya hukuman yang dijalankan oleh bersangkutan harus dikurangi dengan lamanya penahanan, yaitu A. 1/5 dari lamanya waktu penahanan, B. 1/3 dari lamanya penahanan, C. 1/2 dari lamanya waktu penahanan, D. 1/4 dari lamanya waktu penahanan. Nomor 13. Asas-asas dalam hukum acara pidana antara lain adalah A. Asas peradilan cepat sederhana dan biaya ringan, B. Asas semua orang diperlakukan sama oleh hakim, C. Asas oportunitas, D. A, B dan C benar. Nomor 14. Pejabat yang berwenang untuk melakukan memperpanjang penahanan pada tingkat penyelidikan adalah A. Penyidik, B. Penuntut umum, C. Ketua Pengadilan Negeri, D. Ketua Pengadilan Tinggi. Nomor 15. Sumber hukum untuk acara pidana adalah A. KIR, B. RBG, C. KUHP, D. RIFI. Nomor 16. Bantuan hukum terhadap tersangka dalam KUHP diatur dalam A. Pasal 263 KUHP, B. Pasal 179 KUHP, C. Pasal 184 KUHP, D. Pasal 69-74 Jo Pasal 54 KUHP. Nomor 17. Bantuan hukum bagi seseorang tersangka terdakwa yang ancaman hukumannya adalah 5 tahun lebih, yang wajib menyediakan bantuan hukum bagi tersangka terdakwa bersangkutan adalah A. Keluarga, B. Tempat bekerja, C. Kerabat, D. Pejabat yang memeriksa, menangani perkara. Nomor 18. Alasan untuk menghentikan penyidikan adalah A. Peristiwa yang diselidiki bukan merupakan tindak pidana, B. Tidak ada perintah, surat tugas, C. Demi kepentingan penguasa, D. Tidak ada terdapat bukti yang cukup. Nomor 19. Apabila dari hasil penyidikan atas suatu peristiwa dihentikan penyidikannya karena tidak cukup bukti, maka penyidik memberitahukan penghentian penyidikan kepada A. Penuntut umum, B. Tersangka, C. Keluarga tersangka, D. A, B dan C benar. Nomor 20.
Dalam hal berkas penyidikan setelah dipelajari, diteliti oleh jaksa penuntut umum ternyata belum lengkap, maka tindakan jaksa penuntut umum adalah A. Langsung melimpahkan perkara ke pengadilan negeri yang berwenang. B. Meminta pertimbangan dari ketua pengadilan negeri. C. Mengembalikan berkas perkara kepada penyidik disertai petunjuk untuk dilengkapi. D. Membuat surat dakwaan. Bagi yang telah menonton dengan like dan subscribe channel ini, semoga Anda sehat selalu. Terima kasih.